Nebraskaidis adalah piringan perunggu berdiameter sekitar 30 cm dan berat 2,2 kg, dengan patina biru hijau dan dihiasi dengan simbol emas. Ini ditafsirkan secara umum sebagai matahari atau bulan purnama, bulan sabit, dan bintang-bintang termasuk gugus yang diartikan sebagai Pleiades. Dua busur emas di sepanjang sisi menandai sudut antara titik balik matahari. Penambahan akhir adalah busur lain di bagian bawah yang dikelilingi dengan beberapa pukulan makna yang tidak pasti, yang diinterpretasikan sebagai solar barge dengan banyak dayung, seperti Bima Sakti, atau sebagai pelangi. Di sini dikaitkan ke sebuah situs di dekat Nebra, Saxony-Anhalt, di Jerman. Dan secara asosiatif tertanggal 1600 SM, ini telah dikaitkan dengan budaya unetis zaman perunggu. Gaya dis tampak tidak seperti gaya artistik yang dikenal pada masa itu. Dengan hasil objek awalnya dicurigai sebagai pemalsuan, tetapi sekarang secara luas diterima sebagai otentik. Nebraskaidis menampilkan penggambaran tertua kosmos yang belum diketahui dari mana saja di dunia. Pada Juni tahun 2013, dimasukkan ke dalam daftar urutan dunia UNESCO dan disebut salah satu penemuan arkeologi terpenting abad ke-20. Dis, dua pedang perunggu, dua kapak, pahatan, dan fragmen gelang spiral ditemukan pada tahun 1999 oleh Henry Westphal dan Mario Renner ketika mereka berburu harta karun dengan detektor logam. Arkeologi artefak adalah milik negara di Saxony-Anhalt. Para pemburu beroperasi tanpa lisensi dan tahu aktivitas mereka merupakan penjarahan dan ilegal. Mereka merusak disk dengan bagian spite dan menghancurkan situsnya. Keesokan harinya, Westphal dan Renner menjual seluruh timbunan untuk 31.000 Deus Mark per dolar di Kolon. Penimbunan berpindah tangan di Jerman selama 2 tahun ke depan, dijual hingga 1 juta Deus Mark, kira-kira sekitar 8.750.000 rupiah. Pada tahun 2001 pengetahuan tentang keberadaannya telah menjadi publik. Pada bulan Februari tahun 2002, arkeolog negara bagian Harald Meller mengakuisisi disk dalam operasi penyerangan yang dipimpin polisi di Basel dari pasangan yang menempatkannya di pasar gelap untuk 700.000 Deus Mark, kira-kira sekitar 52 juta rupiah. Pencari asli akhirnya dilacak. Para arkeolog membuka penggalian di situs dan menemukan bukti yang mendukung klaim para penjara. Ada jejak artefak perunggu di tanah, dan tanah di situs itu cocok dengan sampel tanah yang menempel pada artefak. Disk dan temuan yang menyertainya sekarang diadakan di Museum Negara Prasejarah di Halle. Penanggalan yang tepat dari disk langit Nebra tergantung pada penanggalan sejumlah senjata zaman perunggu yang ditawarkan untuk dijual dengan disk dan dikatakan berasal dari situs yang sama. Sumbu dan pedang ini dapat bertanggal secara tipologis hingga pertengahan milenium kedua sebelum Masehi. Penanggalan radiokarbon dari partikel Birchbach yang ditemukan pada salah satu pedang antara 1600 dan 1560 SM mengkonfirmasikan perkiraan ini. Ini sesuai dengan tanggal penguburan. Pada saat itu cakram itu mungkin telah ada selama beberapa generasi. Disk yang diawetkan dikembangkan dalam 4 tahap. 1. Awalnya piringan itu memiliki 32 lingkaran emas bulat kecil, sebuah pelat bundar besar, dan sebuah lempengan berbentuk bulan sabit besar terpasang. Pelat melingkar diartikan sebagai matahari atau bulan purnama. Bentuk bulan sabit sebagai bulan sabit atau matahari atau bulan yang mengalami gerhana, dan titik-titik sebagai bintang, dengan gugus 7 titik kemungkinan mewakili gugus bintang Kartika. 2.
Pada beberapa waktu kemudian, dua busur, terbuat dari emas dengan asal yang berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh pengotor kimianya, ditambahkan pada sisi yang berlawanan dari piringan. Untuk membuat ruang bagi busur ini, satu lingkaran kecil dipindahkan dari sisi kiri ke arah pusat cakram dan dua lingkaran di sebelah kanan ditutupi, sehingga 30 sisanya tetap terlihat. Kedua busur tersebut memiliki sudut 82 derajat, yang secara tepat menunjukkan sudut antara posisi matahari terbenam di musim panas dan musim dingin di garis lintang Mittelberg 51 derajat lintang utara. Mengingat bahwa busur berhubungan dengan fenomena matahari, kemungkinan pelat bundar mewakili matahari bukan bulan. 3. Penambahan akhir adalah busur lain di bagian bawah perahu matahari. Lagi-lagi terbuat dari emas dari asal yang berbeda. 4. Pada saat cakram itu terkubur itu juga ada 39 lubang yang dilubangi di sekelilingnya, masing-masing kira-kira 3 mm diameternya. Dis itu mungkin merupakan instrumen astronomi sekaligus benda yang memiliki signifikansi religius. Patina biru hijau dari perunggu mungkin merupakan bagian yang disengaja dari artefak asli. Temuan ini dianggap sebagai menegaskan kembali bahwa pengetahuan astronomi dan kemampuan orang-orang zaman perunggu Eropa termasuk pengamatan dekat dari perjalanan tahunan matahari dan sudut antara titik terbit dan terbenamnya pada titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Sementara banyak pekerjaan tanah yang lebih tua dan kompleks astronomi megalitik seperti lingkaran Gosek dan Stonehenge telah digunakan untuk menandai titik balik matahari. Dis adalah instrumen portabel tertua yang diketahui untuk memungkinkan pengukuran tersebut.